Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kula arep nakon. Ya, sok aturan. Menurut Bapak apa bae sih sehingga latar belakangi anane tempat iki? Jadi sing latar belakangan itu karena Banten itu sebenarnya pernah menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi Banten itu sebenarnya pernah menjadi kerajaan Islam terbesar di Jawa. Ini Jawa itu abad 17 itu sangat maju. Ini itu sing latar belakang. Terus di samping itu kerajaan Banten itu meninggalkan monumen, meninggalkan dokumen, juga wonten peninggalan sing sifatnya bergerak. Contoh senjata-senjata, senjata tradisional, dan bangunan yang sifatnya bangunan. Jadi ini kan sebagai bukti peradaban sejarah. Yang lebih penting malih bahwa Banten ini pernah mengalami proses sejarah Islam itu animisme, dinamisme, terus masa Hindu Buddha. Mereka akan tahun 1500-an membeli lebet ajaran Islam. Dan Banten itu pernah tercatat sebagai kerajaan Islam. Pendirinya itu Sunan Gunung Jati atau Sabdatullah itu tanggal 8 bulan Oktober, bulan Masehi ini tahun 1526. Ini ku bertepatan sereng Sios Muharram 1937. Jadi dipindahkan peradaban Hindu, maka disebut Banten lama itu kawasan. Karena kawasan ini nah sekilo sengeriki atau orang kilo sengeriki itu wonten situs-situs peradaban masa Islam. Misalnya wonten Keraton Sorosoan, Masjid Agung Banten, terus Keraton Kaibon, wonten Danau Tasikari, Masjid Pacina, Masjid Kenari, wonten Masjid Kasunyatan. Itu suatu bukti peradaban masa Islam. Lain wonten bangun-bangun itu nabi kali masjid niki mencirikan peradaban bahwa masyarakat sampun mengenal ajaran Islam dan sampun beragama Islam dibuktikan serang wontennya kitab-kitab para ulama sengen. Misalnya kerajaan Banten itu terbit yang disebut mufti. Mufti niki guru besar agama Islam dalam sini ya. Mufti niki wonten julukannya kasih niku Najmuddin, fakih Najmuddin. Ten wonten ahli hukum Islam. Sampun lengkap dan sampun derbe undang-undang dan sebagainya. Aturan. Selanjutnya sing tahu pira tempat iki anane. Lamun peradaban Islam ini ku 1526. Tempat iki Museum niki. Jadi niki kan museum situs kepurbakalaan Banten lama. Museum situs kepurbakalaan Banten lama. Sing latar belakang wonten museum iki. Karena wonten situs-situs wali kok. Wonten Sorosoan, wonten Kaibon, wonten Masjid Agung Banten. Terus wonten Masjid Kenari, wonten Masjid Kasunyatan, wonten Masjid Pacinan, Danau Tasikari, saya. Nah situs-situs tersebut simpel sebutakan wanuku mulai dilakukan kajian atau eskapasi sareng lembaga terkait. Contohnya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, sareng lembaga terkait Universitas Indonesia. Tahun 76 sampun beri kemudian meneliti Banten sing sampun hancur keratone akibat dampak perang. Jadi mulai diteliti, digali, diangkat reruntuhan ini, ditampakaken niki pondasi-pondasi ini sampun boten jelas ketinggalan. Nah, sesampainya ketinggalan struktur bangunan niki wonten temuan ternyata sing tertimbun sering bangunan ini. Di antaranya wonten disebutnya gerabah.
Gerabah niki alat rumah tangga sing bahannya saking lemah, saking tanah liat bahasa Indonesia. Terus wonten gerabah sing berbentuk bekas wone terkait sareng bangunan. Contoh misalnya gerabah sing perabotan rumah tangga, wonten gentong, wonten paso niku lamun bahasa Indonesia tempayan. Wonten kendi, wonten tas bunga, wonten pot bunga. Niki terus wonten malih sing terkait sareng unsur bangunan niki wonten memolo. Memolo niki hiasan pada puncak bangunan keraton. Terus wonten karpus, wonten karpus niki hiasan atap bangunan. Wonten genteng, wonten bata. Bata niki jadi niki adalah material bangunan. Wonten karang niki material bangunan juga. Wonten untak tiang kayak pipa tanah, pipa lemah. Jadi sami niki gerabah niki jadi terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok niki unsur bangunan sareng unsur perabotan rumah tangga. Terus wonten malih keramik niki dia buatan wong Banten. Ning Nusantara dereng bangkit masyarakatnya damel keramik niki perabotan rumah tangga sing bentuknya guci, poci, teko, wonten pipa rokok, pipa tembakau, katalah niku sengene hasil perdagangan. Dalam bahasa niki mah impor ya. Sinten sing dagang ning Banten niku wonten Belanda, Eropa, wonten wong Cina, wonten wong Inggris, Portugis, wonten wong Thailand, Jerman. Jadi wong-wong niku ngebak dagang ning Banten buka keramik. Mungkin mantuke ngilari bahan dagang malih. Sing paling diindarin Banten niku sing paling utama niku lada. Lada niki adalah niki komunitas utama perdagangannya kerajaan Banten. Lada pada umumnya merempah lain, misalnya kayak lada, cangkeh, kopi, segala pala. Banten niki ya, Banten ya, Banten di sini. Dan niki, jadi niki si benda-benda sing tersebut niku wonten koin, duit Cina, duit Banten, duit Belanda, Banten. Dikaji, disimpulkan peradaban itu. Nah sehingga niku semakin mulai tahun 76 itu semakin kata temuan itu. Sing pertama dilakukan sareng para peneliti, sareng tim niku. Jadi diregistrasi, dicatat. Misalnya niki benda keramik, ditulis SRW Surosoan tanggal 30 bulan Januari tahun 2020 misalnya. Nah, sampun diregistrasi niku dilakukan wentene klasifikasi niku dipilah keramik sareng keramik, gerabah sareng gerabah, duit sareng duit, picis ya. Wonten sisane semalik. Finishing sing terakhir niku dilakukan rekonstruksi, disambung-sambung sehingga berbentuk. Makanya benda-benda niki sifatnya betul utuh. Karena itu kan hasil temuan saking penggalian situs si memang ditemukan sabun betul. Intinya itu sebagai bukti peradaban. Nah, sehingga saking katanya temuan niku akhirnya para ahli berpikir supaya tidak melakukan sios tempat kangge disebutnya gedung penyelamatan benda hasil temuan situs. Sengene niki bang. Karena kata dan pertimbangan sing sanes para ahli akhirnya merujuk telepon boten digamel museum saos tempat. Akhirnya di pas ayo diresmikan niki didadosaken tempat niki museum. Museumnya namanya niki Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Niku latar belakangnya telepon disebut Banten Lama karena kawasan situs cagar budaya dan benda-benda sing ditemukan di situs-situs tersebut
akhirnya menjadi koleksi pamer museum itu yang berbentuk gerabah, yang berbentuk keramik, kecuali senjata ya. Senjata tradisional itu rata-rata hasil imbal balik, hasil masyarakat menyerahkan secara sukarela. Dan ini sampai terdata ternyata wonten benda atau senjata Eropa, senjata Cina, senjata ini senjata tradisional saking Banten, golok misalnya, tombak, pedang sing Eropa, samurai Cina. Cuman untuk identifikasi berbeda kan betul-betul kedat. Ini nambah sampai tingkat identifikasi ciri khas. Jadi dalam Jawa museum, misalnya Banten, keris Empu Gandring. Di dalam saya Empu Gandring, di dengan Arok, Toh Jaya, Nusopati sampai terakhir. Ini kita lengkap deskripsi. Dan itu ya penjelasan kalau telepon dan museum ini. Nah latar belakangnya wonten situs-situs yang kalau sebutakan wanita, dan situs-situs ini mulai tahun 1976 niku diteliti, diungkap keberadaannya, dan kata teman-teman sing membuktikan nilai arkeologis peradaban abad 16 sampai abad ke-16. Aturan. Selanjutnya ada dampak positifnya harus suka dibangunnya museum ini. Yeah. Karena museum itu kan tujuan dibangun itu memelihara, melestarikan, melindungi, dan mengedukasikan. Jadi terkait sejarah itu kaitannya sekarang pendidikan, observasi contoh, penelitian. Terus yang kepalanya sekarang agama. Yang berpikir mungkin agama, misalnya apa yang sejarah. Contoh Masjid Agung Banten, ini monumen bangunan bersejarah. Zaman Sultan Banten ditambah tapi masih aktif sebagai tempat kegiatan keagamaan sebagai masjid kelenteng Cina. Maksudnya itu kebudayaan itu dari satu bentuk benda sama budaya. Itu benda budaya yang berbentuk objek ya. Nanten budaya yang berbentuk ritual. Ritual itu bagi kali. Dan ritual keagamaan ya contohnya ritual keagamaan kan peringatan-peringatan besar Islam sana ritual kebudayaan nenek moyang sing malah dilakukan dianggap sebagai budaya dari agama. Selama pulang menganggap itu budaya dari agama, insya Allah bukan sih. Tapi begitu budaya sama dicampur adukan syariat agama ini kesini bermasalah. Makanya kadang orang sempit pandangan wah syirik, musyrik segala macam. Karena si pribadi dewan itu dari bangkit memisahkan antara budaya syariat agama. Misalnya ritual nadran sembah laut. Selama pulang menganggap itu adalah sebagai budaya nenek moyang dan bukan agama, betul kan? Tapi begitu dipercaya sebagai persembahan kepada penguasa laut selain Allah, syirik ya. Dan tergantung kita memilah, memfilter si ritual budaya. Betul kan? Menurut Bapak itu inspirasi pentingnya museum ini? Ya sangat penting ya menurut saya. Sangat penting kenapa? Karena museum ini kan menampung benda-benda hasil yang bernilai arkeologis ya. Sing kalau ceritakan secara panjang lebar, sing sampai membuktikan peradaban. Contohnya tentang Laut Cina, tentang duit Banten, tentang duit Eropa. Di Cina Saus ini membuktikan peradaban abad 7. Setelah dikoreksi, dikaji, tahunan itu tahun 630. Bayangkan masa Rasulullah orang Cina sambil berdagang di Nusantara termasuk di Banten. Itu kan gitu. Terus duit Banten, arahnya Real Banten. Hasil kajian penelitian secara arkeologis dibuktikan bahwa uang Real Banten ini mulai terbit tahun 1540-an. Pada niku erane Raja Banten sebetulnya Maulana Muhammad Nasruddin.
wonten uang duit Eropa abad ke-17. Ini sebagai pembuktian arkeologis bahwa Banten sampun mengalami masa prasejarah, masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan. Makanya Bung Karno memesankan kalau kalian itu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi pada kajian, karena yang disebut sejarah itu rangkaian dulu, rangkaian cerita atau dongeng yang didukung data arkeologis secara masuk akal. Keluaran sejarah, namun dongeng buat teman bukti apa-apa arkeologis berarti jarang sejarah. Nah sejarah itu macam batasan yang definisi nih rangkaian cerita didukung alat bukti secara arkeologis masuk akal rasional. Itu baru dikatakan itu sih. Jadi itu pusatnya edukasi sejarah Banten luar Maya sejarah betul. Tempat ikin dan konsep nada dan inspirasi ulangnya sempat. Ya intinya kalau pelayanan harus maksimal supaya masyarakat atau para pengunjung merasa nyaman, merasa terempati ya selama Banten museum ini. Jadi apa kebutuhannya dibantu. Terus yang sing terakhir itu menawi kanggo merupakan masyarakat ini dari seluruh elemen menawi merasa memiliki rasa underdemic dan bahasa Indonesia rasa memiliki yang tinggi. Terus jargon pula memiliki kita museum ini begitu kunjungi lindungi lestarikan. Insyaallah. Dan nanti mungkin akan muncul generasi baru pelaku sejarah seperti peneliti menawi lebih mumpuni pengetahuannya lebih bisa mengelola secara sebenarnya. Ini pula sudah maju. Selain sampai cikal bakal kan sampai seperti Banten komunitas yang bergerak di bidang pariwisata non pemerintah. Contohnya Banten Klub Darwis, kelompok sadar wisata. Banten HPI, himpunan pramuwisata. Terus ya sebalik, Banten juga rumah itu. Dan namanya MPCB, Masyarakat Peduli Cagar Budaya. Itu kan cerita. Oh ya, saya bisa terus sampaikan.